Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang basis data client server. Pokok bahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah arsitektur client server, dan yang terakhir adalah pengaksesan query pada basis data client server. Tujuan belajar. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, diharapkan mampu untuk memahami konsep basis data client server, memahami arsitektur client server, dan memahami pengaksesan query pada basis data client server dan bagaimana perangkat lunak client server. Pendahuluan. Aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Teknologi client server berkembang secara tepat sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu yang lalu, sangat sulit memprediksikan status saat ini teknologi client server yang terjadi saat ini. Hal ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pada fungsi klien atau server atau keduanya, melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. Penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Selanjutnya adalah arsitektur client server. Saat ini arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Arsitektur client server dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Pada model ini, layer direpresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis atau prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka, GUI, dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian, server bertindak sebagai conduit of passing untuk memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan, dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pembangunan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Selanjutnya adalah pengaksesan query pada basis data client server. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional, berbagai SQL server meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda dapat menerima perintah SQL. Klien juga merujuk pada data dictionary yang di dalamnya terdapat informasi pada data distribusi di antara server SQL yang berbeda, sebagai modul untuk dekomposisi query global ke dalam sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat. Interaksi antara klien dan server selama pemrosesan query SQL adalah sebagai berikut. Yang pertama, klien melakukan parsing query pemakai dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Lalu setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Yang kedua adalah setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Dan yang ketiga adalah klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut transaction server atau database processor atau backend machine, sedangkan klien disebut application processor atau AP atau front-end machine. Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Dalam DBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi ke
dalam 3 level. Yang pertama adalah perangkat lunak server, yaitu bertanggung jawab pada manajemen data lokal. Kebanyakan sama dengan perangkat lunak di BMS. Dan yang kedua adalah perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi dari katalog di DBMS dan memproses semua permintaan yang dibutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani oleh semua antarmuka user. Yang ketiga adalah perangkat lunak komunikasi. Biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi dan menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Pengaksesan query pada basis data client server. Klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server, satu query atau transaksi, dan untuk melakukan supervisi eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai, yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basis data yang terpusat, tanpa harus menentukan di mana tempat data dirujuk dalam query atau transaksi berada. Properti ini disebut dengan distribution transparency. Beberapa DBMS tidak melakukan distribution transparency, sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi data secara detail. Ringkasan. Yang pertama adalah konsep arsitektur client server berhubungan dengan basis data terdistribusi, dan yang kedua adalah arsitektur client server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur, di mana terdapat 3 komponen utama, yaitu host, server, dan klien. Ketiga adalah pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Yang keempat adalah modul perangkat lunak yang terdapat pada DBMS dapat dibagi ke dalam 3 level, yaitu perangkat lunak server, perangkat lunak klien, dan perangkat lunak komunikasi. Selanjutnya adalah latihan soal. Latihan soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan sistem client server? Jawabannya adalah client server adalah sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan klien, biasanya aplikasi yang menggunakan GUI, dengan server. Masing-masing klien dapat meminta data atau informasi dari server. Yang kedua adalah apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada dengan arsitektur sistem terdistribusi? Jawabannya adalah konsep arsitektur client server yang ada sekarang adalah pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan dari sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Sedangkan pada konsep arsitektur sistem terdistribusi, sistem dianggap sebagai suatu set layanan yang disediakan untuk klien. Server dan klien diberlakukan berbeda. Soal yang ketiga adalah sebutkan bagaimana tugas host, server, dan server pada three-tier arsitektur. Jawabannya adalah server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis atau prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing untuk memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan, dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga.
Soal yang keempat adalah jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien ke server dan hasil query dari server ke klien. Jawabannya adalah pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asalnya. Soal yang kelima adalah perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem klien server. Jawabannya adalah yang pertama perangkat lunak server, yaitu perangkat lunak yang bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak di BMS. Yang kedua adalah perangkat lunak klien, bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, yaitu mengakses informasi distribusi data dari katalog di DBMS dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. Dan yang ketiga adalah perangkat lunak komunikasi, biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi, yaitu untuk menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.